Alhamdulillah yang masih oke. hari ini ada yang luar biasa. Dulu kita sebutkan Bawasir mungkin Allah dan mana saya termasuk salah satu pusat besar bukan hanya sekedar orangnya tapi luar biasa. Dan gerakannya juga lebih besar. Kalau lebih besar nggak bisa dinaik ya. Contoh pada hari ini akan memberikan kekuatan yang besar juga tidak hanya kita di dunia tapi di akhirat. Dan memang Imam Syafi'i berbeda dari yang lain. Kita biasanya kalau memberikan ya tausiah, kita tidak memberikan apa-apanya. Kita berikan doa, kita kasih doa. Ini merupakan sajian yang sangat luar biasa dan insyaallah. Untuk tidak mempersingkat waktu dan beberapa hari yang lalu kita sudah banyak nanya kepada kami, kenapa harus sebenarnya? Jadi untuk waktu dan tempat kami masuk kepada Abu Salih. Ya. Yang kamu layu. Jangan sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa wa antum muslimun. Ya Allah alladzi tas'aluna bihi wal arham. Inna Allah kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, para asatidzah, para santri yang semoga Allah selalu tambahkan ilmunya, dijauhkan dari kemaksiatan yang bisa mengganggu datangnya ilmu. Karena dulu Imam Syafi'i yang menjadi nama yayasan Imam Syafi'i ini, betul namanya yayasan Imam Syafi'i ya? Biasanya sudah transferkan Ustaz punya nama sekolah Imam Syafi'i. Kalian tahu siapa nama Imam Syafi'i? Suara aku Imam Syafi'i. Aduh, siapa nama Imam Syafi'i? Lantas. Ustaz, mana ya? Ini ada gantungan kunci. Di Ustaz Subhan. Ada itu. Ibu jangan direkayasa, ada itu bro. Apa? Iya. Muhammad bin Idris. Asal itu kita tahu. Sudah kamu tahu yang dari Indonesia masalah Syafi'i. Mereka tidak kenal Imam Syafi'i. Ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ada sebuah nasihat mulia yang pernah beliau katakan. Beliau itu salah seorang guru yang jenius, imam yang cerdas. Di usia yang ke-7 tahun itu dia hafal Quran. Di usia yang ke-9 tahun dia hafal kitab Al-Muwatta, guru Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i itu kalau mendengar hadis yang Imam Malik sampaikan, dia mendengar, selesai disampaikan dia bisa mengulang tanpa
tanpa salah satu harokat. Cuma satu waktu dia merasakan kesulitan dalam menghafal, dia pernah berkata, "Syakautu ila waqi' su'a hifzi, fa'arsalani ila tafsir al-'azim, fa'akhbarani an-nur wa an-nur la yuqbal al-'azim." Punya Syekh Waqi'. Syakautu ila waqi', aku mengeluh datang kepada Syekh Waqi'. Kita bahas menentukan apa? Hubungan kita, hubungan ke depan kita seperti apa? Soalnya bukan al-kaza mana teman tahu ini. Imam Syafi'i mencontoh bahwa guru itu bisa menjadi teman. Ya, syakautu ila waqi' su'a hifzi. Aku pernah merasakan kesulitan mengadu pada guru lagi. Kalau nanti itu adik-adik sekalian punya masalah dalam pelajaran, mengeluhnya bukan sama teman yang semodel. Kalau punya masalah, tanya sama guru yang lebih dari kita gitu loh. Jadi kan banyak di antara kita, kalau punya masalah dalam pelajaran, tanya ke teman yang memang gak teman belajar. Temenan namanya dia ngomong aja. Senang ngomong. Kalau belajar susah, emang. Begitu. Tapi kalau sama orang yang senang belajar, kita mengeluh gitu, udah hadapin aja. Nggak ada yang sulit, yang penting tiap hari dilihat. Kalau Ustaz juga semasa antum dulu, Ustaz di beberapa pesantren Darussalam Gontor dulu. Jadi sama sumber antum tahun 80-an ini. Ya, itu guru cuma bilang pokoknya pelajaran tiap hari dilihat. Lama-lama terbiasa gitu. Karena agama itu betul kebiasaan. Ya, pesantren memiliki kemampuan itu. Tiap hari mendengar, melihat, lama-lama hati akan terwarnai. Keluarnya punya. Imam Syafi'i mengatakan, "Syakautu ila waqi' su'a hifzi." Aku pernah mengeluh pada guru Syekh Waqi' tentang kesulitan aku dalam menghafal. Fa'akhbarani, maka dikabarkan pada guruku tarkul ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Kenapa mesti meninggalkan maksiat? Ya adalah ilmu nur, ya adalah ilmu nur, wa nur la yubdil asih. Karena ilmu yang kau tuntut itu cahaya, dan cahaya Allah nggak mungkin datang orang yang bermaksiat. Teman saya maksiatnya rutin tapi pinter, ya mungkin memang otaknya pinter. Cuma kan berkah ilmu nggak bakal dia dapat. Makanya Imam Syafi'i ini imam yang mengharamkan syubhat untuk para penuntut ilmu. Benar sepakat ulama mengatakan yang namanya syubhat itu adalah halal, walaupun meninggalkannya lebih baik. Namanya takut syubhat, takut istabra, lidini. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatannya. Jadi itu orang tua khususnya, Pak. Kita nggak pernah tahu anak sedang apa di balik dinding. Mata terhalang, jarak telinga pun sama. Nah kalau kita biasa kasih makan anak-anak kita yang halal, tidak yang syubhat, oleh yang bakal jaga. Kalau kita nggak membiasakan yang halal, syubhat, haram yang kita rutinkan, wallahu a'lam bishawab. Kita jaga dengan 1000 syarat apapun, anak bisa bermaksiat. Ya. Apa sih fungsi teman? Teman yang baik, kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalil. Orang itu tergantung agama temannya. Kalau temannya baik, dia akan kemungkinan besar baik. Walaupun banyak orang yang temannya baik, tidak baik. Karena kebaikan itu adalah buah yang dipetik, sebabnya ditanam. Ya, kita berteman sama orang baik, tapi mengkonsumsi yang haram, yang baik yang mewarnai kita. Tapi kalau kita berteman dengan yang baik, memakan, meminum yang baik juga, memberikan sarana untuk datangnya kebaikan mungkin. Karena kebaikan itu seperti yang dikatakan hal jazau ihsanillah. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang nggak mungkin? Kebaikan datang dengan cara yang maaf itu nggak mungkin. Kalau dulu zaman Rasul, makanya generasi mudanya dahsyat. Sahabat-sahabat muda zaman Rasul, Abdullah bin Umar, As bin Jabal, Abdullah bin Abbas, Mus'ab bin Umayyah, orang-orang hebat semua, Masya Allah.
Ada Musa bin Umair ini. Musa bin Nasruddin ya. Musa bin Semoga seperti yang diberikan namanya sama Allah insyaallah. Jadi memang betul-betul mereka itu orang yang layak untuk diberikan kemuliaan oleh Allah, kemenangan jihad di tangan orang-orang yang mulia. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Kelompok kecil selamanya sahabat kalau berperang jumlahnya lebih sedikit, tapi kemenangan selalu membayangi mereka. Ya. Mereka kalah perang itu yang telak ya ketika perang Uhud tadi. Itu pun dikritisi kenapa? Karena mengkhianati Rasulullah SAW. Nah generasi sekarang ini juga harus paham nih. Kalian mumpung masih ada di pondok pesantren Imam Syafi'i. Karena banyak generasi-generasi yang sudah keluar pesantren itu juga ngomong jihad, tapi ngantongin ATM konvensional. Makan yang haram, riba, akan bisa. Sudah nggak? Orang yang belajar, orang yang menjaga badan dari yang namanya syubhat, apalagi yang haram. Sehingga kebaikan juga datang dalam kehidupan dia. Ada nasihat. Ketika manusia ini kan merasakan pasang surut dalam kehidupannya. Hidup ini kadang senang, kadang hidup kadang senang, kadang susah. Tapi kan buat orang yang tahu ilmu tentang kehidupan, dia tahu hidup ini cuma ujian. Sehingga dia yakini bahwa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau suka sama satu kaum, Allah akan uji. Sehingga dia menganggap setiap ujian itu mendatangkan kebaikan. Apalagi ada ayat yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah telah ciptakan manusia di kabad dalam kondisi susah, payah, lelah. Berarti kalau diuji kita nggak lelah, belum sampai ke ujian. Kemarin ya mungkin nggak mirip dengan zaman Rasul ya. Kita kalau sudah mengalami tinggal di Mekah Madinah, kita akan tahu kondisi jalanan Mekah Madinah dulu itu adalah batu-batuan tajam karena lahar yang beku. Rasul hijrah, sahabat mondar mandir itu di atas batuan lahar yang tajam. Nabi di Gua Hiro, Nabi di Gua Tur, itu beliau bersembunyi. Itu bukan hal yang mudah. Hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah, kita nggak ngalamin. Sekarang orang-orang Indonesia cuma di atas mobil. Allahumma di atas mobil. Dulu sahabat dari sekarang. Iya. Subhanallah. Allah baik. Bukan orang dulu juga. Kok mereka nggak sempurna yang mereka miliki? Anak-anak akan merasakan ujian, apalagi di pesantren udah deh. Di pesantren sih jangan kayak macam-macam. Yang penting bagaimana nih ujian bisa selesai, kemudian kalian baru datang kelasnya. Orang kalau di pesantren dulu Ustaz zaman masih sekolah ya, dibilang kalian seperti tumpukan yang antar berlian tuh nggak ada harga ketika berlian lempar ke tengah pasir. Ketika kalian pulang nanti yang cuma hafalannya beberapa surat saja berharga di kampungnya. Kalau sekarang sepertinya dia diremehkan sama teman-temannya. Terus belajar pulang ke kampungnya. Nama baik bukan
Sehingga kita akan bebas bicara. Kenapa? Karena nggak ada tekanan. Kalian akan berharga dengan ilmu nantinya. Sudah di Allah tuh. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Allah angkat derajat orang yang menuntut ilmu dengan derajat derajat yang banyak. Satu negeri kalau diangkat derajat orang-orang yang mulia negeri tersebut. Indonesia ini negeri yang mulia. Makanya atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Dulu banyak ulama. Sekarang jadi ulama sampai susah kita. Handphone jadi ulama kan. Orang nanya sama saya Google. Nah, orang nanya sama Pak Ustadz, malu nanya sama saya Google. Dulu satu hadis 6 bulan jalan kaki itu urusan hadis doang itu. Sekarang asal mau mencet ribuan hadis keluar cuma menit. Coba kita krisis ulama. Nah, kok bisa? Ya bisa. Karena kita berilmu tanpa teman. Teman yang baik. Teman yang baik, teman yang mengerti bahwa teman yang membutuhkan sesuatu yang mulia. Hidup ini adalah ujian. Berbeda dari satu ujian ke ujian yang lain. Ustaz, karakter teman yang baik seperti apa Ustaz? Tadi dikatakan bahwa sodiku kaman arga adalah manahga. Temanmu teman yang menangisimu, bukan menertawaimu. Teman yang baik itu teman yang khawatir. Kalau seandainya kita kebablasan, kita namanya manusia nggak ada yang maksud lah. Jangan pernah kita menganggap orang kalau di pesantren maksum, nggak ada. Teman-teman di pesantren dulu tuh masya Allah, sekarang kita sudah lulus, sudah lebih dari 35 tahun kita nggak ketemu sama mereka. Ketemu lagi tuh lain rasanya. Sekarang kamu anggap biasa. Nanti 20 tahun akan datang luar biasa. Ketika pondok pesantren Imam Syafi'i mungkin sudah lebih besar dari ini. Jadi kalau sudah alumni nanti timbul cinta sejatinya kepada pondok pesantren ini, lebih mandiri, ya, lebih punya harga diri. Indonesia dimuliakan karena banyak orang berilmu. Bayangkan kalau seandainya semua warga negeri ini berilmu, udah nggak usah minta dimuliakan sama negara-negara lain. Lebih punya harga diri, lebih punya kemuliaan yang dijanjikan. Karena Allah yang mengatakan, Nabi menyampaikan tadi bahwa yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan derajat yang banyak buat orang yang menuntut ilmu. Cuma kan permasalahannya banyak orang yang menuntut ilmu cuma nggak ngerti bagaimana cara mendapatkan ilmu. Makanya Imam Syafi'i mencontohkan tadi, gurunya mengajarkan tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Maksiat Imam Syafi'i apa sih Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Sebagian mengatakan beliau ini orang yang kalau hari ini baca 100 ayat, besok cuma 99 ayat. Maksiat itu. Kalau di pesantren, alhamdulillah biasa kita ngaji rutin kan. Kalau di luar itu orang kalau belum sampai cinta sama Quran, cinta sama hadis, kadang di hari baca 100, baca lagi 2 minggu yang akan datang. Cuma ngayal pengen mulia tanpa sahabat yang dibuatnya nggak bakal bisa. Teman yang baik, teman yang mengerti buat temannya bakal diuji. Dia akan menangis bukan berarti menangis temannya karena bagaimana yang dia akan menangis. Tapi yang pasti menangis karena khawatir temannya berbuat maksiat karena ujian. Karena innallaha idza ahabba qauman ibtalahum tadi. Allah kalau cinta sama seseorang sama satu kaum, Allah bakal uji. Temannya sakit dia datang. Dia jenguk temannya, dia hibur. Ziaratul marid sambil mengatakan la ba'sa tahur insyaallah. Udahlah, penyakit mensucikan kamu. Allah bakal muliakan kamu dengan penyakit ini. Oh, masya Allah. Kalau sakit ini tinggal sembuhnya aja. Malah kita yang sehat tinggal sakitin. Jadi dihibur. Kalau sakit lebih dari 3 hari katanya suruh wasiat, katanya suruh wasiat. Cuma ngomongnya bingung saya. Teman saya sakit, saya tengokin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, masya Allah. Bahasa tohu, insya Allah, syukran. Berapa hari sakit? Udah seminggu, wasiat. Agak susah juga ya kalau nggak biasain.
marah tuh. Dia bilang kalau wasiat identik sama kematian. Belum tentu. Orang kalau mau safar saja harus wasiat. Wasiat itu tak melambangkan kematian. Cuma kan wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Karena kan permasalahan nggak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan. Wasiat itu penting. Ustaz mau safar nih ke Aceh 4 hari. Ya di rumah kita wasiat sama anak-anak. Mau umroh 9 hari, mau haji 21 hari, wasiat. Nah, mungkin buyamu ini akan pergi safar. Nggak tahu kembali atau tidak, dikembalikan semua ke Allah. Wa inna Allah ta'ala la ilaha illa huwa. Semua yang baik di sisi Allah. Tidak mungkin tidak ada betul hati Allah. Kalau seandainya buyamu ini tak kembali lagi, itu pada Allah bersama. Tidak ada masalah. Cuma buya sudah siapkan itu ada 2 tas di atas lemari. Masih ya. Di tas yang pertama itu nanti kalau buya dinyatakan wafat, bukalah tas yang pertama. Itu isinya surat-surat kan. Surat apa buya? Itu tampil. Penasaran itu surat yang tas yang kedua apa bu ya? Itulah solusinya. Bukan tas yang kedua, tas yang kedua itu ya sama surat-surat juga. Surat-surat apa? Ya utang juga sama. Ya walhasil wasiat lah ya. Ada penjelasan nih. Itu penting, wasiat itu penting. Makanya istilah wasiat itu sama. Ujian, orang pasti diuji. Tapi kalau teman yang baik, dia akan menjelaskan kepada temannya bahwa ujian pasti akan datang. Balillah yamannu alaikum an hadakum lil iman. Teman yang baik akan dikatakan mengatakan seperti ayat 17 ayat 17. Balillah yamannu alaikum an hadakum lil iman. Tetapi Allah dialah yang mencurahkan nikmat kepadamu yang membuat kamu beriman. Wahai sahabat yang baik, Allah uji kamu untuk menstabilkan imanmu. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Saya udah sabar, udah 3 hari saya sabar. Cukup gak 3 hari? Jangan. Allah sudah bilang Allah bersama orang yang sabar. Kalau kamu bilang cukup 3 hari aja sabar, berarti cukup hari aja sama Allah. Bisa sabar. Cuma ya teman yang tidak hanya sabar, karena orang yang diperintahkan sabar orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru wa rabbitu wattaqullah la'allakum. Jangan main gampang bilang sabar. Orang dijajah haji orang belajar agama berumur ribut jalan ya ada motor lalu suruh sabar nggak jelas. Saya kalau teman itu sabar kalau itu kan sabar mungkin bila Allah ma'as sabirin. Karena yang disuruh sabar orang yang beriman tidak ada yang harus teman yang baik akan bersama dengan teman-temannya. Teman ini kan naik turun dari kelas teman naik turun. Teman ini kan naik turun. Dia sini di doa yang kusubir naik dengan ketaatan dan makanya teman yang baik akan mengerti rutinitas temannya. Ada dalam hati. Nabi mengatakan al-iman Yusuf tidak sulit. Iman itu disini berisyarat pada waktu itu mengatakan al-aklu ta'guna. Akal pun di sini. Kalau teman yang baik tahulah kalau hati ini sebuah simbol kebaikan seperti yang Nabi katakan inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kulluhu.
yang keluar pun. Tapi kalau seandainya yang keluar sumpah serapa ketika mempraktekkan ibadahnya ini saya sudah praktikkan sering sekali kita pantau salahnya itu saya ulama sudah sini hari ini sebelum mengamalkan itu kalau beliau sudah baca Quran, baca ayat setelah praktikkan biasanya maghrib itu yang membaca itu yang dilihat ketika beliau mendatangi sama imam yang cerdas ini buat tes apa-apa beliau memang dan mata ini kondisi bagaimana sudah dibaca ayatnya sudah sampai orang tua terus imam bisa makmum karena imam ini cerdas makmum terus jadi orang bisa nggak usul pada apa betul oke ini nggak tahu tapi apa yang baca baca yang paling gampang. Saya jadi ingat dulu pernah datang Jenderal Muhammad Al-Arifin, Syekh Arifin, Jenderal. Dia datang ke Indonesia. Kebetulan saya juga datang ke
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kan? Ada juga yang masih Ustaz yang ada. Kenapa ada ekstrim di sini banyak? Tapi aku tidak tahu banyak itu banyak pula Masya Allah, betul-betul mereka orang yang beribadah kepada Allah, mengetahui hati makmum sudah tahu. Imam ini tidak jadi sahabat makmum, dia bikin berubah dari dunia. Makanya teman yang baik, teman yang tahu sekali bagaimana mengetahui teman-temannya. Nah, hari ini kita melihat sekarang sampai bagaimana dengan orang baik. Karena pesantren ini kadang-kadang membuat boring, lelah, capek, iyalah orang belajar. Tapi kan seperti itu, belajar di waktu kecil bagaimana kita sekarang belajar sudah dewasa itu bagaimana kita saya sudah pernah orang dulu seperti itu. Mumpung masih layak untuk belajar, nggak ada kerugian. Belajar dianggap karena kita ayat sini mengatakan alias tawilladzi la ya'lamuna illa apakah sama orang yang berilmu dan yang berilmu? Oh ya beda, nggak bakal sama. Pelajar ya pelajar, ilmu yang menyempurnakan dia. Makanya jangan dikontaminasi. Yang namanya pelajar ini boleh dilatih, urusan bisnis sekali boleh, cuma jangan dibebani. Carilah teman yang betul-betul yang Rasul katakan tadi, almaru ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Kalau temannya baik, kemungkinan dia bakal baik. Tapi kalau temannya tidak baik, kemungkinan dia pun tidak baik. Kapan orang dikatakan baik? Baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya saleh. Bahasa Arabnya saleh. Orang yang saleh, orang yang betul-betul mulia. Orang yang saleh, orang yang harus menggunakannya dulu. Ada tahapan-tahapan untuk saleh. Tidak apa orang dikatakan saleh. Saleh yang dimaksud benar-benar kebenaran perlunya pada dua hal. Orang yang baik, orang yang adalah manusia yang pasti manusia. Makanya diajak temannya bisa berstatuskan diri. Hai kawan, kesedihan yang kau rasakan bukanlah sesuatu teman yang baik ketika melihat teman ini sedang galau banyak masalah, malas belajar dan lain sebagainya, dia akan menjelaskan beberapa seperti ini. Yang sampah di kelas, juga yang dinyatakan sebagai dengan yang ketiga, masyarakat baik mesti melakukan masalah
ini berlangsung mengenainya data ini banyak ujian teman yang baik akan bermasalah. Mungkin ada liburan santai, liburan santai, liburan biasanya ujian dia lah pasti cuma kau usah khawatir. Kul Rabbi Allah semestanya katakan Rabbi Allah istiqomah daya turun menonton gak ada yang membahayakan. Teman yang baik akan mengajak temannya untuk berbuat segala sesuatu yang Allah ridhoi. Ridha fi ridha walidain wa suhtillah fi suhtil walidain. Banyak ridhoan. Ridho dengan orang tua, ridho dengan orang tua, ridho dengan guru-guru kita yang jadi orang tua kita di sini, sahabat kita. Jangankan kehidupan kematian pun akan dimuliakan. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jangankan kehidupan kematian pun kita bakal diridhoi oleh Allah. Teman yang baik tahu temannya begitu. Makanya ini momen yang tepat. Mumpung masih di pesantren nih, Allah akan muliakan di bulan kemuliaan yang mana, insya Allah. Ustaz tak pengen banyak materi, gak usah banyak hadiah nih. Ustaz pengen ngobrol sama antum sekalian. Mungkin sekilas yang Ustaz sampaikan tentang teman, persahabatan. Ada yang kalian keluhkan, coba kita ngobrol. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya akan jawab nanti semampu Ustaz. Kalau ada pertanyaan yang bagus pun akan diberikan hadiah yang bagus. Silakan. Angkot bisa dicatat. Silakan. Ikhwan beranggur atau kalau ikhwan mau nanya langsung silakan. Biasanya anak pesantren berani nanya. Coba, silakan. Ayo, kita masih punya waktu karena waktu dikasih waktu setengah jam katanya. Ada setengah jam kita bisa bicara. Allah. Ya, betul. Mungkin apa kalau bisa dituliskan ya, dituliskan sampaikan pada mungkin di sebelah kiri masjid. Bisa sama Kadri ya. Samping. Ya silakan. Ya kalau memang ada pertanyaan, ya silakan. Allah yang mau langsung apa yang lagi? Pertanyaan yang bagus ya. Bagi sudah materi yang disampaikan. Allah silakan. Ayo antum, kamu sana tanya diri nama kelas sana. Belum ada jawab besar. Kalau saya tidak kamu dulu. Ayo, lagi ini. Apa? Nah, bagaimana cara agar bisa menjadi teman yang baik? Yang pertama kamu harus jadi orang yang ada sini apa adanya dan harus tahu waktu-waktu yang tepat untuk berdoa. Nanti buat kamu ya. Bagaimana menjadi teman yang baik? Teman yang baik adalah teman yang tahu bahwa khairun nas anta'udu. Artinya apa? Wallahu a'lam. Khairun nas anta'udu. Teman yang baik adalah teman yang bermanfaat buat temannya. Jadi dalam berteman, ini teori yang ditawarkan sama ulama. Kita kalau berteman bukan cuma mikir apa manfaat dia buat saya. Mulailah berpikir
apa manfaat saya buat dia? Berteman yang baik. Saya berteman sama dia, saya yakin manfaat saya ada buat dia. Karena dalam sebuah riwayat Tirmizi dikatakan, al-mu'minu alladhi yukhalidun nas wa yasbiru ala ma'adahu afdalu min al-mu'min alladhi la yukhalidun nas wa yasbiru ala ma'adahu. Orang beriman yang baik imannya mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya lebih mulia ketimbang orang yang beriman yang nggak mau bergaul. Orang beriman sudah bergaul. Kalian lihat Ustaz bawa kru, bawa teman-teman dari Jakarta. Kalian pertemuan dengan Ustaz senang. Penampilannya nggak perlu pakai baju-baju khusus. Yang penting nggak melanggar syariat, nggak membentuk tubuh. Tapi kalau mau tes hafalan silahkan coba. Yang memang harus seperti itu penampilannya. Sahabat-sahabat yang pernah viral di TV-TV, kemudian sekarang merujuk pada sunnah, Masya Allah. Ketika kita bisa berpikir berteman sama mereka, apa manfaat saya buat mereka? Bukan apa manfaat mereka buat saya. Itu kunci kita berteman yang baik. Nah, ya, ambil ini buat kamu. Ada lagi silakan yang lain. Halo. Apa sudah nyatet? Silakan. Ya, motor yang bertanyakan ditulis boleh. Ada silakan mana ya? Diri. Silakan. Ayo, mana anak pesantren yang belajar? Ayo. Gimana mau melawan musuh Allah, mau mengajak orang mau beribadah? Tuas, cila, bagus. Ayo, Bang. Bagaimana hukum berteman dengan orang selain Islam semisal Yahudi, walaupun Yahudi tersebut tidak mengusung Islam? Bagaimana kita berteman sama non-Muslim? Sama non-Muslim, Yahudi, Nasrani, walaupun ada ayat yang mengatakan dalam Taurat dan Nasrani, Rasulullah SAW ini berteman sama mereka. Karena kafirnya dua. Kafir harbi, kafir zimmi. Kafir harbi ya kafir yang perangi di medan tempur. Zimmi ya tidak. Ya, selama memang kita berteman sama orang kafir dan kita bisa mewarnai dia, bertemanlah. Karena Rasulullah SAW juga berteman sama orang kafir. Bahkan sampai ketika beliau wafat, baju besinya digantikan sama Yahudi. Walaupun Nabi berbisnis dengan Yahudi, tidak apa-apa. Yang penting aturan ini kita. Tapi kalau memang kita belum mampu mewarnai mereka, jangan. Karena banyak orang Islam ini diwarnai sama orang kafir, salah. Bangga berpenampilan ala orang kafir, salah. Orang Islam wajib paham bahwa kemuliaan itu yang mengucapkan kebenaran. Ya. Jadi boleh-boleh saja, tapi kita harus berilmu. Ya. Bagaimana supaya berilmu, Ustaz? Ya, kamu harus sering-sering baca doa dan zikir. Ada yang tanya? Silakan. Ada yang tanya? Jadi kalau ambil hasil ini betul. Ya, silakan berikan. Oke. Ayo kamu. Apa mana yang ada yang nanya? Nah, mana Ummahatul Mu'minin, ibunda para ulama? Ummahatul ulama, ibunda para ulama. Ya. Seorang teman yang baik ialah yang menasihati temannya apabila yang berbuat maksiat. Bagaimana jika kita melihat teman yang berbuat maksiat lalu kita menasihatinya, tetapi teman yang berbuat maksiat tersebut membantah nasihat kita? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kata Rasulullah, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir wa in lam yastati fa bilisani wa in lam yastati fa qalbi." Dzalika al-iman. Kalau kalian lihat kemungkaran, kalian berubah dengan tangan kalian. Bahwa kekuatan kalian berubah.
Kalau tangan sudah berubah tapi nggak mau berubah juga, jangan dipaksakan. Rubah dengan lisan, ajak ngomong baik-baik. Kalau diajak ngomong baik-baik masih nggak berubah juga, doa. Ingat, dalam meraih keributan dengan teman, yang memberikan hadiah kita hidayah itu Allah. Jadi jangan kita anggap, habis kalau saya nggak ngomong dia nggak paham salah. Saya kesel dia nanti salah, ya. Justru kita harus yakin yang mendatangkan kebaikan adalah Allah. Yang mendatangkan kebaikan adalah Allah. Tugas kita cuma menyampaikan. Makanya yang paling baik, kamu yang harus tahu bagaimana cara mendoakan teman. Coba deh, nanti dipahami. Kamu banyak mendoakan teman, kalau kamu sudah berubah dia nggak mau berubah, ada kamu dia nggak mau ngerti, kamu jangan sampai nggak mendoakan. Memberikan doa buat kita berarti ini. Di sini ada waktu mustajab, waktu yang paling tepat untuk mendoakan. Memang di bangunan kunci ada TV channel ya, ini TV-nya terus nih. Kalau nanti lagi liburan, lihat nanti ada YouTube seperti ini. Ini kami. Kalau kita berteman, terkadang jika kita melakukan sesuatu yang baik di antara teman-teman yang suka bermaksiat, kita akan dikatakan cari perhatian dan akan dijauhi. Dan ini akan membuat kita turun iman dan mengikuti teman-teman kita yang suka bermain dan bermaksiat. Bagaimana solusinya? Memang kita hidup di zaman yang kalau orang berbuat baik ini kadang-kadang jadi heran-heranan. Ketika ada teman bermaksiat, kita bilang udah kalian jangan bermaksiat, ciu itu ya. Allah cari muka, Allah pengen dipuji. Manusia sekarang begini ya. Jangan khawatir, terus katakan tapi dengan bahasa yang baik. Makanya kalau antar teman jangan punya sifat menggurui. Ya, sampaikan saja kulil haq walau kana. Katakan yang hak walaupun baik. Lagi-lagi bicara hidayah urusan Allah. Bicara hidayah urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi. Jangankan kita, Rasul Muhammad, kamu tidak bisa mendatangkan hidayah itu urusan. Apalagi kita, kalau kita ngomong teman nggak paham, ya kalau dia nggak paham doakan. Betul sudah umumin senjata orang beriman. Ya, mudah-mudahan Allah doain aja ya, kasih buku nih. Ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat hidayah insyaallah. Ya. Ada lagi tanya silakan, coba. Ya kamu. Udah lama rencong ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Saputra. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghibur orang sakit yang sakit itu dikarenakan karena ulah kita? Karena dia sakit, bagaimana cara kita menghibur dia? Dia sakit karena kita. Contohnya sakit apa itu? Udara dia karena kita. Gimana? Kau tak tulis gitu. Tidak menghibur itu kan bukan lucu depan dia maksudnya, ya. Menenangkan hati dia. Kalau satu insyaallah kalau saya minta maaf ya. Jadi kita harus bisa melihat kanan, bukan saya yang gini kok. Ya ini pula saya minta maaf ya. Kalau seandainya kisos mau kamu lakukan, inilah bagian kritis bebas ya. Atau jamin dia dengan biaya. Kamu usah khawatir, saya bikin kamu luka, saya bakal mengobati. Banyak ya, walhasil tanggung jawab dan jangan menyalahkan. Kamu sih saya tipu nggak les. Jadi mengakui kesalahan di hadapan teman dan memberikan solusi.
Sudah lain kali kita maksudkan lagi itu, saya minta maaf, semua urusan pembuatan lagu tanggung jawab saya. Mudah-mudahan Allah memudahkan atau untuk kasih gantungan kunci stiker ya sama stiker dua deh. Kamu bilang sama teman kamu ini ada 3 dari Ustaz, kamu pilih yang mana, sisanya aku. Ada yang tanya silakan Pak. Laki sudah perempuan mana ada tanya ini, mana kertasnya? Bagi dia kasih kita sama berbeda, masa dia berbeda. Ada tulisan perempuan dulu di belakang, laki-laki. Ini gantungan kunci motor ya. Gantungan dulu motor jalan sendiri ya. Coba Bapak dulu kalau bertanya silakan Pak Ustaz, kalau orang yang kira-kira ingin memberikan nasihat sebagai yang bertanya anak-anak. Lagi berjalan belakang belum ada sampai ke depan lagi. Terus, amal ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada 3 orang laki-laki, yang satu ini adalah seorang muslim, dan satu lagi seorang muslim, dan satunya lagi orang Kristen. Jadinya orang tersebut yang pertama berkawan dengan orang yang kedua ini. Jadinya orang muslim yang pertama itu seringkali bermaksiat, dan orang Kristen tersebut mengetahui dia ini mencegah atau bagaimana cara mencegahnya sehingga tidak bermaksiat lagi. Lalu orang Kristen tersebut membantah, lalu orang Kristen membantah kepada orang Kristen tersebut. Yang manakah yang harus kita bela? Bahkan ada 3 orang. Yang pertama muslim, yang kedua muslim, yang ketiga non-muslim. Yang muslim pertama ini berteman dengan 2 orang ini. 2 orang ini Islam bermaksiat, diketahui oleh yang non-muslim. Mana yang kita bela? Ini bukan masalah pembelaan, bro. Ini masalah iman. Bagaimana kita menjelaskan ke orang Islam ini yang bermaksiat kepada orang kafir? Ajalah dia bicara. Kata Rasul, tarik tangannya, bicara 4 mata. Nasihatin sama dia. Kamu seorang muslim. Kalau kamu berbuat maksiat di hadapan orang kafir, yang rusak bukan cuma diri kamu, tapi Islam itu sendiri. Kita tidak butuh pandang orang, tapi mau bilang apa orang mana Islam dari orang Islam. Di belakangan ini banyak fitnah dari orang-orang yang berpenampilan Islam, ketika ternyata ada sebagian orang yang mengambil Islam tapi tidak benar. Yang paling baik adalah kafir. Kenapa? Karena jadi pembuat pasal mudah-mudahan pembelaan kita bisa mendatangkan hidayah. Atau mungkin jangan-jangan sholat berantakan dari orang lain.
Telefon. Hai. Halo. Halo dah. Kasihkan telefon saya USB.